وشر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول لكم جميعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atu minni, man adaha faqad adani. Izinkan kepada untuk membacakan surat Al-Isra pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembacaan Al-Quran yang telah kita lalui bersama. Yang kedua adalah pembukaan. Yang ketiga adalah matam. Yang keempat adalah muhadarah yang akan disampaikan Ustaz Joseph Mahdi. Yang selanjutnya adalah selingan video matam Haji Mahdi Rasuli terjemahan bahasa Indonesia oleh Al-Rawiyah. Yang keenam adalah maktal yang akan dibawakan Musim Siddiq. Yang ketujuh adalah matam. Lalu yang kedelapan adalah penutup. Baik, beranjak ke acara selanjutnya ialah pembukaan. Lalu kita buka acara pada malam hari ini dengan Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Acara selanjutnya adalah matam yang dibawakan oleh pemuda Mudi Abdul Baik Sabarja. Salam dan tahiyat atasmu ya Fatimah. Kami bersedih, kami berduka dalam kedukaanmu, dalam tangisanmu. Kami meratap dukamu. Oh, duka Zahra, duka Zahra, Zahra, Zahra. Oh, Zahra, Zahra, Zahra. Oh, duka Zahra, duka Zahra. Oh, duka. Senandung alam berduka, penuh hujan air mata, mengalir untayan duka, tangisan sedih akhirat, rintihan pilu Fatimah, jantunglah. Oh, duka Zahra, duka Zahra. Oh, Zahra, Zahra, duka Zahra, duka Zahra. Oh, Zahra, 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 Zahra. Lihatlah Zahra
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في محكم كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذاه الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami jemaah cinta Ahlul Bait alaihissalam atas rahmat dan rahimnya bisa berkumpul di tempat berkah, tempat suci ini untuk syahadahnya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Malam-malam ini adalah malam-malam duka sahibaz zaman ajallallahu ta'ala farajuhu syarif. Malam-malam yang dikaitkan dengan hari-hari wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 23 berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Wahai Nabi, katakanlah kepada mereka bahwa saya tidak meminta imbalan atas apa yang telah dilakukan sebagai nabi atas risalah, illa kecuali mawaddata fil qurba. Kata mawaddah dalam ayat ini berarti apa? Mawaddah dari waddah yawuddah. Dan apa perbedaannya dengan kata mahabbah? Kita tahu mahabbah dalam bahasa Arab pasti ikhwan tahu artinya adalah kasih sayang, rasa cinta. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bukan mengatakan tuhibbun atau hub lil qurba, tetapi memakai kata mawaddah, wud. Dari pendekatan ulama ahlul bait, wud atau mawaddah berarti rasa sayang, rasa cinta yang akan muncul di amal, di sikap, di perkataan. Dengan kata lain, jika kita mengungkap rasa sayang kita dengan amalan-amalan yang tertentu, dengan kata-kata yang dikenal sebagai kata-kata
Rasul berfirman bahwa ya Rasul, katakanlah saya tidak meminta imbalan, tidak diinginkan dari perjuanganku sebagai Nabi atau risalah, kecuali mawaddah fil qurba. Mawaddah yakni sayang, rasa cinta yang bersama dengan amalan. Bukan hanya rasa sayang di dalam hati atau pikiran, tetapi amalkanlah itu rasa sayang kalian terhadap siapa? Dzil qurba. Dalam riwayat yang saya telah bacakan sebelum muhadarah ini, Nabi SAW bersabda, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah belahan dari jiwa. Faman ataha faqad azada. Barang siapa yang menyiksa beliau, sesungguhnya menyiksa. Faman azani faqad azana Allah. Dan barang siapa yang menyiksaku, sesungguhnya menyiksa Tuhan. Sudah jelas jika kita punya rasa sayang, rasa cinta terhadap seseorang, pasti tidak akan bisa. Beliau pasti dijaga rasa perhatian. Kita akan perhatian terhadap beliau. Jika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Fatimah adalah belahan dari jiwaku, itu artinya barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad wajib agar mencintai Fatimah. Barang siapa yang menghormati Nabi Muhammad wajib untuk menghormati Fatimah. Barang siapa yang menyukai Nabi Muhammad wajib menyukai Fatimah. Tapi kita harus lihat dulu ya, ini rasa sayang, mahabbah itu berdasarkan dari apa? Rasa sayang, rasa cinta itu beberapa jenis. Sebagian dari rasa sayang berdasarkan dari fitrah. Fitrah artinya hal-hal yang tidak buru-buru agar dilakukan oleh manusia. Itu dibilang fitrah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan manusia tercipta atas hal-hal yang tertentu. Itu dibilang fitrah. Sebagian dari rasa sayang, rasa cinta berdasarkan fitrah manusia. Seperti apa? Seperti rasa sayang, rasa cinta ibu pada anaknya. Setelah ibu melahirkan, apakah ibu butuh guru? Di mana beliau mengatakan, wahai ibu, kamu seharusnya menyayangi anak. Apakah beliau butuh? Tidak. Kenapa? Karena rasa sayang ini difitrahkan di jiwa manusia. Sebagian rasa sayang, rasa cinta itu berdasarkan apa? Bukan fitrah, tetapi berdasarkan dari pengalaman manusia. Hal-hal yang terjadi di kehidupan manusia, maka beliau mendapatkan rasa sayang atau rasa cinta kepada orang yang tertentu. Ini oposit dari rasa sayang,
rasa sayang atau rasa cinta yang berdasarkan lutf. Lutf artinya kebaikan. Bayangkan ya, kalian bertemu seseorang kaya, terus beliau mengatakan, kamu butuh apa dalam kehidupan ini? Apa kekurangan dalam kehidupan kamu? Mungkin kalian mengatakan, ya saya butuh rumah, kan? Terus saya butuh kendaraan, sebaiknya mobil, ya, supaya tidak tersiksa juga kalau mau kesana sini, tahan atau apa, mobil. Beliau memberikan pada Nuh 2 kunci. Satu ini kunci rumah, satu ini kunci mobil. Sampai akhir hayat kalian tidak mungkin kalian melupakan kebaikan itu. Dan pasti kalian akan menyayangi orang tersebut. Kalian akan menghormati sosok tersebut. Nah, sebagian dari rasa sayang, rasa cinta manusia berdasarkan dari kebaikan. Karena ada seseorang baik pada kita, membantu kita dalam kesulitan, maka kita mendapatkan rasa sayang, rasa hormat kepada beliau. Dan juga ada rasa sayang, ada rasa cinta yang berdasarkan pengenalan. Karena kita mulai mengenal sesuatu, seseorang, maka kita mendapatkan rasa sayang atau rasa cinta kepada hal tersebut. Seperti apa? Contohnya istri. Sebelum kalian mengenal rasa cinta kalian, pasti kalian tidak punya rasa sayang atau rasa cinta, hanya sekadar iman. Tapi setelah kalian menikah dan pelan-pelan kalian mengenal sosok tersebut, maka kalian dapat rasa sayang atau rasa cinta. Dan hal ini beda dengan cinta pandangan pertama ya. Menurut psikologis mereka mengatakan bahwa tidak ada cinta di pandangan pertama. Yang pertama adalah hawas, nafsu. Karena manusia ini suka sebuah hormon bernama dopamin. Kadang-kadang kalau kita lihat seorang ya, dan orang itu terlihat cantik atau misalkan penampilan bagus, maka yang hormon tersebut itu mengalir di otak kita, di tubuh kita yang bernama dopamin. Makanya hal itu tidak bisa dikatakan cinta. Setelah cinta, setelah dopamin, setelah hawas, kadang-kadang manusia merasakan ketergantungan kepada seorang ya, atau sesuatu. Kapan muncullah sesuatu yang dikatakan cinta? Bayangkan terhadap pasangan kalian harus berkali-kali berantem, ya, saling mengenali, tahu apa keburukan satu sama lain. Dan jika kalian tetap bisa hidup bersama, maka hal itu dikatakan cinta. Nah, berarti sebagian dari rasa sayang, rasa cinta manusia itu berdasarkan dari pengenalan, atau dengan kata lain, istilah lain, atas makrifat. Sesuatu yang berkali-kali saya juga sudah bahaskan di bulan Arab, dan pada kesempatan ini sekali lagi saya akan membahaskan
Kalian pasti tahu kita ini dipanggil muhib ahlul bait. Ya, kalau Syiah beda lagi ya. Syiah itu ahlul bait beda. Syiah itu artinya setiap langkah dari maksum harus diikuti oleh kita. Itu baru dibilang Syiah. Untuk sementara saya, terutama saya yang sekadar menyayangi ahlul bait dan belum bisa mengikuti setiap langkah mereka, misalkan saya akan dipanggil muhib, pecinta ahlul bait. Nah, sekarang saya mengikuti sebuah acara duka, acara duka Imam Hussein alaihi salam. Ya. Terus pembaca maktal akan membaca maktal Imam Hussein alaihi salam, di mana beliau dicincang-cincang bagaimana musibahnya di Karbala, tapi saya tidak bisa menangis. Saya tidak meneteskan air mata. Padahal saya menyayangi Imam Hussein alaihi salam. Tetapi saat saya mendengar peristiwa Karbala, saya tidak bisa menangis. Atau mungkin saya menangis, tetapi bukan karena saya menyayangi Imam Hussein alaihi salam, tetapi karena hal itu sangat tragedi. Ya. Karena saya kasihan pada sosok ini. Saya bayangkan ya, seandainya ayah saya di Karbala misalnya tidak minum air, terus beliau dihina-hina gitu, bagaimana ya perasaannya? Saya kasihan dan dari itu saya nangis. Tangisan ini saya tidak mengatakan bahwa tidak memiliki ajar, tidak punya pahala, tetapi tangisan ini sangat beda dengan tangisan yang berdasarkan pengenalan terhadap ahlul bait alaihi salam, ma'rifat kepada ahlul bait alaihi salam. Sosok biasa seperti saya, walaupun berkali-kali dengar bagaimana ceritanya Imam Hussein alaihi salam, tapi tidak bisa meneteskan air mata. Tetapi coba dibandingkan dengan salah satu ulama bernama Allama Mar'ashi Najafi, Ayatullah Mar'ashi Najafi, di mana perpustakaannya juga sangat terkenal di antara para ulama, para talabe, huzawiyin, bahwa perpustakaan beliau adalah perpustakaan yang paling lengkap dari sisi buku-buku Syiah, manga-manga Syiah. Suatu hari beliau hadir dalam acara duka Sayyidah Zainab. Terus pembaca maktal cuma membaca satu kalimat, bahwa dakhala Zainab fi majlisin khamr. Dakhala Zainab fi majlisin khamr. Tiba-tiba ada nada dari Ayatullah Mar'ashi Najafi, wahai pembaca maktal, berhentilah. Sekalinya pembaca maktal memperhatikan Ayatullah Mar'ashi Najafi, beliau membuka amamahnya, terus wajahnya penuh air mata. Hanya satu kalimat. Dan Ayatullah Mar'ashi Najafi gitu tersentuh. Kalimat itu artinya apa? Sayyidah Zainab masuk dalam majlis khamar, majlis Yazid yang minum khamar. Mungkin kalau kita dengar kalimat ini biasanya baru mau mulai baca maktal, masa kita langsung nangis. Tetapi sosok yang memiliki pengenalan terhadap ahlul bait alaihi salam dengan satu kalimat ini langsung nangis, langsung tersentuh, wajahnya penuh air mata. Zainab putri Ali alaihi salam, di mana selama kehidupannya
tidak pernah ada yang menyaksikan bayangannya saat beliau ingin berjalan di luar rumah, pasti ditemani oleh saudara-saudaranya. Zainab maksumah, alimatun bila mu'allimah, yang tidak pernah berdosa, sosok yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba masuk di majlis khamar, acara minum khamar Yazid, di mana dalam riwayat kita bisa mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknatkan barang siapa yang hanya duduk di majlis khamar. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan melaknatkan barang siapa yang menduduki majlis khamar, menghadiri majlis khamar. Bayangkan, di majlis ini tiba-tiba sosok suci Sayyidah Zainab masuk. Bukankah ini sebuah musibah yang sangat besar? Ini perbedaan antara tangisan yang tidak berdasarkan iman dan tangisan yang berdasarkan pengenalan. Malam-malam ini ya berkait dengan malam-malam duka Sayyidah Fatimah. Kadang mungkin kita bertanya, apa penyebabnya Sayyidah Fatimah rela berjuang dengan jiwa dan dengan tubuhnya di jalan Ali bin Abi Thalib? Apakah hanya karena hubungan suami istri? Kalau kita mau melihat hal itu, jika hanya berdasarkan hanya rasa sayang yang suami istri, kita bisa lihat banyak contoh. Misalnya barusan ini ada sesuatu terjadi, ada kebakaran, ya. Seorang wanita menyelamatkan anak-anaknya, tapi suaminya dibiarkan di dalam rumah dan akhirnya beliau meninggal. Apakah wanita itu tidak memiliki rasa sayang terhadap suaminya? Bisa jadi punya rasa sayang, tetapi memiliki prioritas lain, ya. Mungkin untuk menyelamatkan dirinya dulu, karena tidak ada yang lebih berharga untuk manusia kecuali nyawa sendiri, dan setelah itu menyelamatkan para anak. Tetapi untuk menyelamatkan suami sudah lambat. Tetapi apa rasa sayang apa yang menyebabkan Sayyidah Fatimah menghadiri belakang pintu saat pintu rumah Ali bin Abi Thalib dibakar? Apakah hanya rasa sayang suami atau bukan? Karena Sayyidah Fatimah mengenali suaminya sebagai imam di sana. Sayyidah Fatimah pasti mengenal sosok Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau pasti tahu hanya Ali bin Abi Thalib alaihissalam pertama ilmunya dari sisi ilmu, khalqan dari sisi sifat, khulqan dari sisi sikap, syuja'an dari sisi keberanian, tadbiran tadabburan dari sisi tadbir, dari sisi kebijakan. Hanya beliau yang berhak untuk menjadi wasi Rasulullah. Sayyidah Fatimah tahu, Sayyidah Fatimah punya pengenalan terhadap Ali bin Abi Thalib, bukan sekadar suaminya tetapi sebagai imam. Maka hal itu menyebabkan Sayyidah
berjuang demi Ali bin Abi Thalib walaupun sendirian, walaupun di antara ratusan ribuan masyarakat Madinah, para sahabat Nabi, tidak ada yang mendukung Imam Ali alaihissalam. Sayyidah Fatimah tetap mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai suaminya, bukan hanya itu, tetapi sebagai imamnya. Sayyidah Fatimah tahu bahwa saya sudah mengenal imam di zamanku, maka saya mempunyai tugas-tugas yang tertentu. Salah satunya mendukung imamku dari segala sisi. Saat rombongan utusan khalifah mendatangi rumah Sayyidah Fatimah, sebenarnya sebagian dari makal-makal mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki niat, memiliki tekad untuk pergi ke belakang pintu. Tapi Sayyidah Fatimah di saat itu merasakan bahwa sekarang saya memiliki tugas untuk membela imam, untuk menjaga imam. Maka Sayyidah Fatimah meminta sama Imam Ali alaihissalam agar diberikan izin untuk di belakang pintu. Siapa tahu mereka akan malu karena Sayyidah Fatimah yang datang di belakang pintu. Pintu rumah tersebut ditutup. Sayyidah Fatimah mengatakan, siapa yang menggedor rumah Rasulullah SAW? Mereka mengatakan, kita utusan dari khalifah. Kita ditugaskan untuk membawa Ali dan mendapatkan baiat dari beliau. Sayyidah Fatimah mengingatkan peristiwa Ghadir. Apakah kalian tidak mengingati peristiwa Ghadir? Bukankah pengganti Rasulullah sudah diutus oleh beliau? Seorang berteriak, wahai Fatimah, biarkanlah kita membawa Ali, bukalah pintu ini. Jika tidak, kita akan membakar rumah ini bersama orang-orang yang berada. Seorang dari mereka berkata, apakah kamu yakin kamu tidak kenal sosok ini? Sosok ini adalah Fatimah. Sosok ini adalah putri Rasulullah. Di mana Rasulullah mengatakan Fatimah bid'atun minni man ataha faqad adani. Dan sosok itu mengatakan bahwa walaupun Fatimah di dalam rumah ini, saya akan membakar. Mereka membawa api, mereka membakar pintu tersebut. Tiba-tiba ada nada Sayyidah Fatimah, wa abata, wa Rasulullah, apakah kamu menyaksikan bagaimana sikap kaum kamu setelah wafat? Sedang Sayyidah Fatimah bicara dengan ayahnya, tiba-tiba ada tendangan. Tiba-tiba ada tendangan yang membuka pintu tersebut dan Sayyidah Fatimah wal-Umar. Tiba-tiba Sayyidah Fatimah di antara pintu dan dinding, dan paku yang menusuk dadanya. Sayyidah Fatimah berteriak,
Wafitah, wahai Fitah, bantulah aku. Qad saqatat waladi, sesungguhnya gugur anakku di dalam perut. Sallallahu alaihi ya sayyidatuna ya maulatana Fatimah az-Zahra. فوصانا الزهراء لعلي يا ابن عمي غسلني بالله كفني بالله دفني بالله wahai Ali, mandikanlah aku saat malam. Wahai Ali, kafankanlah aku saat malam. Wahai Ali, kuburkanlah aku saat malam. فكفنها علي بالله وكفنها بالله ودفنها بالله. فبعدها وجه علي إلى القبر وقال يا فاطمة يا زهراء أنا علي أنا علي أنا علي كلميني يا زهراء ويا زهراء أقلاني bicaralah bersamaku. Sudah tidak ada yang menjawab salamku di kota ini. وبعدها سار علي وحيدا غريبا مظلوما. Dan setelah Zahra, Ali menjadi sendirian, kesepian. Ala la'natullah ala qawmin zalim